Saudara-saudari yang terkasih, dalam rekoleksi di komunitas pastoran masing-masing, Bapak Uskup memberikan bahan kepada para romo dari kitab Nabi Yeremia. Setia menghidupi panggilan bersama Nabi Yeremia, rekoleksi pembaharuan janji imamat dan misa pemberkatan minyak suci live streaming 7 Juni 2020. Yeremia, nabi pemberani sekaligus penakut, sang peratap sekaligus pendoa gagal dalam perutusan, tetapi tetap setia pada Allah yang mengutusnya. Yeremia dipanggil jadi nabi. Tuhan memanggil Yeremia dengan mengenal, menguduskan, menetapkan, membentuk. Yeremia 1 bab 4 ayat 5. Yeremia memohon, "Jangan aku Tuhan, karena aku tak pandai bicara dan masih muda." Yeremia 1 bab 6. Tuhan menolak permohonan Yeremia. Tuhan menyentuh mulutnya, mengangkatnya atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, dan memberinya tugas yang berat untuk menyabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam, dan untuk mencelakakan. Yeremia bab 31 ayat 28. Sekarang sebelum membahas Yeremia, mari kita melihat struktur kitab Yeremia. Bagian pertama Yeremia bab 1 ayat 1 sampai 25 sampai bab 13. Panggilan Yeremia, tugasnya dan ancaman-ancaman terhadap negeri Yehuda dan Yerusalem. Panggilan kedua Yeremia bab 25 ayat 13 sampai 38 serta Yeremia 46 ayat 1 sampai bab 51 ayat 64 berisikan nubuat melawan bangsa-bangsa lain. Bagian ketiga Yeremia bab 25 ayat 26 sampai 35 menderetkan sejumlah kepingan yang bernada optimis. Hampir semua kepingan itu dikarang dalam bentuk prosa dan kebanyakan berasal dari sebuah riwayat hidup Yeremia yang mungkin ditulis oleh Barukh. Bab 30 ayat 31 yaitu sebuah kitab kecil yang berupa sajak mengenai penghiburan merupakan bagian tersendiri. Bagian keempat yaitu bab 36 ayat 44 yang dikarang dalam bentuk prosa melanjutkan riwayat hidup Yeremia dan mengisahkan penderitaan-penderitaan nabi waktu Yerusalem terkepung dan sesudahnya. Jati diri Yeremia. Arti nama Yeremia Hirmahayu, artinya Yahwe meninggikan atau Yahwe menangis. Meninggikan karena dia berbeda dengan nabi-nabi lain. Dia diangkat di atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Yahwe menangis karena Yeremia mengalami kesusahan sepanjang hidupnya, bahkan terkesan gagal dalam perutusannya. Yeremia lahir di Anatot sebagai anak Hilkia, seorang imam. Kemungkinan besar dia keturunan Abjatar, imam Raja Daud, yang dipecat oleh Raja Salomo dari jabatan imamnya di Yerusalem dan dibuang ke kota Anatot. Bandingkan 1 Raja-Raja bab 2 ayat 26 sampai 27.
Dalam Yeremia 1 bab 6, dia dipanggil sebagai nabi pada masa pemerintahan Raja Hosea ketika Yeremia masih muda dan belum pandai berbicara. Lahir sekitar tahun 645 sebelum Masehi dan mulai berkarya sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi pada 5 pemerintahan Raja Yehuda, Raja Yosia, Hauhas, Yohakim, Yahuhim, dan Yedekia. Data diri Yeremia. Yeremia memulai pelayanan sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia yang baik. Dan dia ikut mendukung gerakan pembaharuan Yosia atas kerusakan iman dan moral yang dilakukan oleh Manase, kakek Yosia yang membawa Israel menyembah dewa-dewi. Bahkan dosa mereka lebih parah dari nenek moyang mereka. Lihat Yeremia bab 16 ayat 11-13. Kemakmuran itu membawa pada penyembahan dewa-dewi asing, terutama setelah Raja Yosia meninggal. Yeremia mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan nasional sejati, maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Kutukan Yeremia itu terjadi. Yeremia menyaksikan kehancuran Yerusalem dan pembuangan bangsanya ke Babel. Dia tidak ikut terbuang seperti Yeskiel. Kemungkinan dia meninggal dalam pengungsian di Mesir. Yeremia hidup sezaman dengan Yeskiel, anak Busi, seorang imam yang masih muda. Lihat Yeskiel bab 1 ayat 3. Namun agaknya Yeskiel tidak sependapat dengan kenabian dan peringatan-peringatan Yeremia. Karena itu Yeskiel ikut dibuang bersama dengan bangsanya ke Babel. Lihat kitab 2 Raja-Raja bab 24 ayat 10-16. Baru di Babel lah Yeskiel dipanggil menjadi nabi. Lihat Yeskiel bab 2 dan 3. Dan menyadari harus menjadi penjaga Israel bab 4. Dia harus mengingatkan Israel, kaum pemberontak itu untuk bertobat. Untuk tugas berat tersebut, Yeskiel akan dimintai pertanggungjawaban, yakni dengan nyawanya sendiri. Yeskiel bab 3 ayat 16-21. Ancaman ini barangkali karena dia dahulu bertentangan dengan Yeremia yang menubuatkan kebenaran. Dengan demikian dia menyadari kebenaran kenabian Yeremia dan melanjutkannya. Saudara-saudari, bahan kenabian Yeskiel pernah kami renungkan dalam Misa Krisma tahun 2018. Kita masih melanjutkan data diri Yeremia. Yeremia sering disebut Nabi Peratap karena walau berhati lembut, dia merupakan seorang yang membawa amanat keras dan merasa hatinya hancur. Misalnya Yeremia 8 ayat 21 sampai bab 9 ayat 1. Sifatnya yang lembut itu menjadikan penderitaannya makin mendalam ketika firman dan nubuat Allah ditolak dengan angkuh oleh kerabat dan sahabat, oleh imam dan raja, dan sebagian besar bangsa Yahudi. Gulungan kitab yang berisi nubuat peringatan yang dibacakan di depan umat dan raja bahkan dirobek dan dibakar oleh Raja Yoyakim. Lihat bab 36 ayat 1 sampai 32. Walaupun sepi dan ditolak seumur hidupnya, Yeremia termasuk nabi yang paling tegas dan berani. Lihat pasal 15 ayat
sampai 21. Kendati pun berhadapan dengan perlawanan yang berat, dengan setia ia melakukan panggilannya sebagai nabi untuk memperingatkan sesama warga Yehuda bahwa hukuman Allah semakin dekat. Barangkali karena tugasnya yang berat itu, Yeremia tidak boleh menikah. Dia harus hidup lajang. Yeremia 16 ayat 1-9. Hidup tidak menikahnya merupakan panggilan simbolis bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang tidak mempunyai harapan lagi. Apa gunanya menikah? Simbolis kedua, karena beratnya tugas, jangan sampai keluarganya terlantar. Dan dia harus membaktikan hidup sepenuhnya pada perutusannya. Sekilas tentang tugas Nabi Yeremia. Perutusannya yang berat itu adalah untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, dan membangun dan menanam. Pada bab 31 ayat 28 ada tambahan untuk mencelakakan. Dengan tugas begitu, bagaimana mungkin tidak menimbulkan perlawanan? Dia senang hidup damai, namun dia harus berhadapan dengan saudara-saudari sebangsanya, baik raja, imam, nabi palsu, terutama nabi istana, untuk menyatakan nubuat Allah tentang keruntuhan bangsanya. Dosa Israel sangat berat dan mengerikan. Yeremia bab 9 ayat 2-8. Masakan Tuhan tidak akan menghukum? Yeremia bab 9 ayat 9-11. Di tengah pergumulan kenabiannya, Yeremia mengadakan pembicaraan dengan Tuhan perihal pergulatan pribadinya. Pembicaraan dengan Tuhan penuh jeritan dan sengsara sehingga ia mengutuk hari di mana ia dilahirkan. Yeremia bab 15 ayat 10. Bab 20 ayat 14. Ini bukan pertama-tama keluhan keputusasaan, melainkan relasi akrab, doa yang terus-menerus, dan tanda manusia rohani yang menanggapi panggilan Tuhan dan mencoba untuk setia kendati sangat berat. Yeremia, nabi istimewa. Farley, seorang penulis Kristen mengatakan, tidak pernah manusia fana memperoleh beban yang begitu merenungkan. Sepanjang sejarah Perjanjian Lama, tidak pernah ada teladan kesungguhan yang begitu mendalam. Penderitaan tak henti-hentinya, penderitaan amanat Allah tanpa takut, dan syafaat tanpa kenal lelah dari seorang nabi seperti halnya Yeremia. Tetapi tragedi kehidupannya ialah Yeremia berkhotbah kepada telinga yang tuli dan kasihnya menuai balasan kebencian. Sedikit dalam Nabi Perjanjian Baru mirip dengan kisah Yohanes Pembaptis. Yeremia adalah salah satu di antara sangat sedikit nabi yang menceritakan kisah panggilan hidupnya. Porsi ceritanya juga cukup panjang. Di awal dan di berbagai bagian dari kitabnya, Yeremia pasti memiliki alasan tertentu mengapa ia meletakkannya di depan dan di berbagai tempat yang lain. Kita sering ditanya orang, terutama kalau kita dirasa dekat dan dipandang berbeda dengan yang lain. Misalnya, mengapa mau menjadi romo, sejak kapan? Kita bisa berkali-kali menceritakan, apalagi kalau ada pekan panggilan. Sebagai perbandingannya,
Yesaya baru menceritakan kisah pengutusannya di pasal 6. Musa juga menceritakan kisah panggilannya setelah sejarah panjang pelariannya. Yeremia tidak seperti Yesaya. Dia lebih mirip Musa, bukan tentang panggilannya melainkan tentang tugas beratnya. Beda Yeremia dengan Musa. Yeremia sering disebut seperti Musa. Memang sama-sama dipanggil untuk menyadarkan bangsa yang tegar tengkuk. Namun berbeda juga dengan Musa. Musa dipanggil setelah usia dewasa dan untuk berlangsung tugas. Yeremia dipanggil sejak dalam kandungan. Dan secara khusus Allah melakukan 4 hal kepada Yeremia yang tidak dilakukan pada Musa atau nabi lain. Pertama, Allah mengenal. Kedua, Allah menguduskan. Ketiga, Allah menetapkan. Dan keempat, Allah membentuk dia. Yeremia bab 1 ayat 4-5. Barangkali dengan cara ini Allah menyiapkan Yeremia dengan sungguh-sungguh agar kuat karena tahu bahwa Yeremia akan sangat menderita dan merasa gagal. Lihat teks ratapan-ratapannya di kitab Ratapan bab 1 ayat 5. Yeremia bab 1 ayat 4-10 ada kemiripannya dengan kisah Musa. Baik Yeremia maupun Musa sama-sama menolak pada waktu dipanggil Tuhan. Alasannya sama, karena masih muda. Sebagian penafsir berpendapat bahwa Yeremia adalah Musa baru seperti dinubuatkan dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 18. Namun ada bedanya juga. Sebelum memulai tugasnya, Musa diberi kemampuan melakukan mukjizat. Pada Yeremia Tuhan hanya mengenal, menguduskan. Namun Musa masih takut juga, tidak percaya diri, dan tetap meminta Tuhan memilih yang lain saja. Yeremia keberatan namun tidak meminta Tuhan mencari yang lain. Maka kemudian Tuhan menyentuh mulut Yeremia sebagai tanda Allah sendiri yang akan berbicara melalui Yeremia. Pada Musa, Allah sampai murka karena Musa tetap menolak. Maka dia menuntut Harun menjadi juru bicara Musa. Allah tidak murka pada Yeremia. Dalam 2 kisah tersebut mereka menolak panggilan Tuhan, namun Tuhan tetap memanggil. Dan Tuhan kalau punya kehendak, dosa, kelemahan manusia tidak menghalangi. Empat hal istimewa yang dilakukan Allah kepada Yeremia. Urutan tindakan Allah pada Yeremia dalam Yeremia bab 1 ayat 5. Mengenal, menguduskan, menetapkan, membentuk, mengisyaratkan sebuah kebenaran penting. Yeremia dan termasuk kita dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Yeremia tidak melibatkan Allah untuk mencapai rencana atau cita-citanya sendiri. Allah yang justru melibatkan seluruh hidup Yeremia untuk mencapai rencana Allah. Kita dipanggil seperti Yeremia untuk melaksanakan rencana Allah, rencana gereja, keuskupan, bukan mimpi dan pikiran-pikiran kita sendiri. Allah mengenal. Mengenal artinya bersatu erat, tak terpisahkan. Bandingkan dengan jawaban Maria pada malaikat Gabriel. Tidak mengenal bisa juga berarti tidak setia. Israel mengenal Allah, tetapi tetap mempersembahkan kurban pada dewa-dewi.
Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Amos bab 3 ayat 20 ayat 2a. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui keberadaan bangsa-bangsa lain di dunia. Jika dikaitkan dengan Yeremia yang sudah dikenal Allah sebelum ia dilahirkan, kita dapat menyimpulkan bahwa pengenalan ini bukan merujuk pada pra-pengetahuan akan Allah. Allah bukan sekedar tahu Yeremia akan menjadi orang seperti apa. Yeremia sudah ada di dalam hati dan pikiran Allah sebelum dia ada di dalam dunia. Allah sudah mempunyai program kerja sejak sedia kala yang akan dilakukan melalui Yeremia. Allah menguduskan. Apakah ini berhubungan dengan kondisi semua bayi yang sudah berdosa? Akar kata kudus bahasa Ibrani kudus, KDS, tidak hanya merujuk pada kekudusan secara moral, bisa dipahami sebagai kemurnian. Kata ini juga bisa berarti memisahkan dari yang biasa. Arti yang terakhir inilah yang dimaksud di dalam Yeremia bab 1 ayat 5. Di antara sekian banyak orang yang akan lahir ke dunia, Allah telah memilih dan menghususkan, memisahkan Yeremia dari yang lain. Ini tidak berkaitan dengan keistimewaan yang akan dimiliki Yeremia. Sebaliknya, justru penghususan ilahi inilah yang membuat Yeremia terlihat unik di antara yang lain. Yeremia adalah manusia biasa. Ia hanya dipisahkan, dikhususkan dari yang lain oleh Allah untuk melakukan rencana Allah. Allah membentuknya. Allah membentuk Yeremia. Tindakan Allah membentuk Yeremia sejak di dalam kandungan tampaknya merupakan tindakan yang mendapat penekanan lebih daripada 3 tindakan yang lain. Ide tentang tindakan Allah ini muncul 2 kali di ayat yang sama. Ide ini bahkan muncul di bagian yang paling awal. Sebelum aku membentuk engkau, membentuk, menjadikannya ciptaan baru, yang hidup, yang lain dari sebelumnya. Bandingkan Adam dibentuk dari Allah dari tanah liat menjadi manusia. Panggilan ilahi sebelum seseorang lahir bukanlah hal asing di dalam Alkitab. Baik Daud, Yesaya, Yohanes Pembaptis maupun Paulus sama-sama menyadari hal ini. Demikian pula Yeremia. Allah menetapkan Ibraninya Nathan, meletakkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, Allah menaruh benda-benda penerang di cakrawala. Pemunculan kata menaruh bukan menciptakan, menyiratkan bahwa benda-benda itu sebelumnya sudah diciptakan oleh Allah di kitab Kejadian bab 1 ayat 1 dan menjadi sumber cahaya di hari pertama. Di hari keempat, Allah hanya menetapkan benda-benda penerang untuk tujuan khusus, yaitu sebagai pengatur siang dan malam, dan musim yang teratur. Contoh lain adalah penetapan Allah atas Abraham sebagai bapa sejumlah bangsa besar. Sebagai sejumlah besar bangsa, Kejadian 17 ayat 5. Dikatakan dalam Kejadian bab 12 ayat 1-3, Abraham sudah dikhususkan oleh Allah, dipisahkan dari sanak keluarganya, namun dia baru ditetapkan dengan tugas tertentu di dalam Kejadian bab 17 ayat 5. 2 contoh ini mencakup tugas penerangan, bahwa menetapkan seringkali berhubungan dengan tujuan atau tugas tertentu yang spesifik. Itulah sebabnya di Yeremia bab 1 ayat 5 tugas Yeremia sebagai nabi secara langsung dikaitkan dengan tindakan menetapkan. Panggilan spesial Yeremia. Yeremia tidak bisa menolak. Pertama, Yeremia memiliki keterbatasan.
usianya masih muda dan tidak pandai berbicara. Sebagian besar penafsir menduga ia berumur antara 17 sampai 25 tahun ketika ia dipanggil. Namun rentan pelayanan Yeremia mencapai sekitar 55 tahun. Ditambah pelayanan terakhir setelah pembuangan. Jadi Yeremia takut karena usianya masih muda, tetapi juga karena tugasnya berat dan sangat panjang. Ketakutannya adalah kapan dia akan bisa tenang menikmati hidup. Barangkali karena berat dan panjangnya tugas inilah yang membuat Yeremia tidak boleh menikah. Yeremia tidak bisa mengelak. Para nabi biasanya hanya diutus kepada suatu bangsa tertentu. Yeremia dipanggil bukan hanya untuk Israel saja. Dia dipanggil untuk bernubuat mengenai kehancuran Yehuda, kehancuran Mesir, kehancuran kerajaan Asyur, kerajaan Babel. Jika ditilik dari usianya yang sangat muda, beban itu tampak sangat berat. Siapa yang tidak takut? Dalam hal ini Yeremia mempresentasikan tugas sekaligus pribadi Mesias dan para rasul di kemudian hari. Bandingkan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yeremia mengemban tugas yang sulit. Penolakan yang dikhawatirkan Yeremia bukan hanya berhubungan dengan usia yang masih muda. Di antara 6 atau 7 kata kerja yang dimuat dalam ayat 10 bersifat negatif dan hanya 2 yang positif. Itu pun sengaja diletakkan di bagian akhir. Seolah-olah bukan itu yang menjadi pokok pemberitaan Yeremia. Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, mencelakakan. Setelahnya baru membangun dan menanam. Dan ini bukan hanya untuk Israel. Berita yang tidak mengenakkan telinga, apalagi disampaikan oleh seorang yang masih muda, sangat berpotensi menyulut penolakan. Dan memang benar, keseluruhan kitab menunjukkan betapa banyak penolakan, tekanan, penganiayaan yang dihadapi Yeremia dalam pelayanannya. Karena itulah Allah bukan hanya menjanjikan penyertaan, tetapi juga kelepasan bagi Yeremia. Tugas Yeremia adalah mempertobatkan. Yeremia bab 26 ayat 7 sampai 16. Yeremia berkhutbah di bait Allah di depan para imam, para nabi, dan seluruh rakyat, menyatakan jika mereka tidak bertobat akan menjadikan rumah Allah itu seperti di Silo. Tugas dan akibatnya. Setelah Yeremia dipanggil Allah, dia mendapat tugas untuk mengingatkan Israel supaya bertobat jika tidak mau binasa. Pertama, Yeremia melihat pohon badam, pohon yang bunganya putih. Pohon yang disebut juga dalam tongkat Harun. Sebagai lambang kesiapsediaan melaksanakan tugas dengan segera, Yeremia siap menerima tugas dari Allah. Kedua, Yeremia melihat periuk yang mendidih datangnya dari utara. Dan Allah menyatakan bahwa dari utara akan datang malapetaka yang menghancurkan Israel yang tidak setia kepada Allah. Tetapi Yeremia akan dilindungi Allah seperti tiang besi dan tembok berkubu.
melukiskan betapa kuat perlawanan Israel pada Yeremia, juga kuatnya perlindungan Allah. Yeremia menyampaikan pesan Allah melalui simbol. Membeli kendi dan memecahkannya di depan para tetua dan imam-imam yang tertua. Israel akan hancur dan tidak bisa diperbaiki seperti kendi itu. Apa sebenarnya kejahatan Israel? Mereka telah meninggalkan Allah, menyembah dewa asing yang tidak dikenal dan tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Mereka menjadikan tempat penyembahan berkubang darah manusia tak bersalah, membakar anak-anak mereka sebagai persembahan kepada Baal. Mereka akan saling memakan daging sesamanya, bahkan teman atau anak-anaknya. Balasan Allah akan membuat Yerusalem tempat kengerian seperti kuburan massal. Tugas dan akibatnya masih dilanjutkan dalam bab 20 ayat 1 sampai 13. Pasyur bin Immer, kepala rumah ibadat, memukul Yeremia, memasungnya semalam suntuk di depan gerbang. Ketika paginya Yeremia dilepaskan, dia segera mengutuki Pasyur sebagai kengerian, dan Israel akan banyak yang mati mengerikan. Israel juga akan dibuang ke Babel. Babel akan menjarah semua kekayaan Yehuda dan membawanya sebagai jarahan. Pasyur sendiri akan ikut terbuang dan akan mati di Babel. Yeremia bab 25 ayat 8 sampai 11, Israel akan dikalahkan oleh Nebukadnezar dan menjadi hambanya selama 70 tahun. Yerusalem akan menjadi negeri yang kering dan tandus, dan negeri yang tidak lagi sukacita di dalamnya. Seruan pertobatan mengakibatkan Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Untung sumur itu tidak berair, hanya berlumpur. Namun Ebed-Melek, seorang sinda dan hamba raja, merasa kasihan dan meminta kepada raja untuk menyelamatkan Yeremia. Raja mengizinkan. Yeremia diangkat dari sumur dan diselamatkan. Dalam segala penderitaan dan bahaya, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada Yeremia. Bahkan Dia akan selalu melindungi dan menyelamatkan Yeremia. Nubuat melawan raja, imam, dan nabi-nabi palsu, Yeremia tetap menang. Nubuat melawan bangsa-bangsa lain, Yeremia tetap menang. Dalam konteks itulah Yeremia, meskipun menang, Yeremia mengeluh. Dalam nubuat ia terancam mati. Aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat lagi. Tetapi mereka akan dihukum Tuhan sesuai dengan hukuman yang diancamkan kepada Yeremia. Dalam bab 15 ayat 10 sampai 21, bahkan Yeremia menyesali hari kelahirannya. Dia sudah melayani Tuhan dengan baik, tidak pernah berbuat jahat dan curang. Dia meminta musuh-musuhnya dibalas sebab dia sudah menanggung celaan oleh karena Tuhan. Jawaban Tuhan, aku akan melepaskan engkau dari orang-orang jahat. Tuhan menolong, Tuhan membantu.
Berbagai tindakan simbolik Yeremia, ikat pinggang yang lapuk, menghancurkan buli-buli, memikul kuk. Itulah tindakan-tindakan kenabian Yeremia dengan simbol-simbol. Yeremia menyembunyikan batu-batu besar di tanah liat di pintu masuk istana Firaun, mau mengatakan bahwa Israel pun akan takluk kepada Nebukadnezar. Pesan Nabi biasanya memang dilakukan dengan tindakan simbolik. Penegasan untuk kita. Yang terjadi pada Yeremia berlaku juga bagi kita. Panggilan Allah itu tugas yang sangat serius untuk disyukuri dan dihidupi dengan setia. Bukan untuk melakukan rencana kita sendiri, melainkan untuk melakukan rencana Allah bagi umatnya. Sebagai refleksi, sebagai pelayan dan hamba Tuhan seperti Yeremia, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan pelayanan yang dapat membuat kita stres, depresi, kalau batin mengeluh kepada Tuhan. Yeremia mempunyai baruh. Kita mempunyai siapa? Pembimbing rohani, rekan komunitas, seangkatan, curhat ke medsos, sebagai teman kerja, curhat kepada dewan stasi, kepada seksi-seksi yang ada di stasi di paroki. Mereka adalah rekan kerja pastor paroki untuk beriman kepada Allah, mewartakan kasih Allah di dalam gereja paroki. Dan semua itu dilandasi dengan doa. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Lukas bab 6 ayat 20 sampai 23. Selamat pesta imamat dan selamat hidup dalam damai dalam situasi pandemi COVID-19, dan semoga pandemi COVID-19 segera selesai. Berkah dalem. Begitu saudara-saudari renungan kami para imam di Keuskupan Tanjung Karang dalam rangka pembaharuan janji imamat hari ini 7 Juni tahun 2020. Nanti jam 10 akan misa live streaming pembaharuan janji imamat dan pemberkatan minyak suci, minyak pengurapan orang sakit, minyak katekumen, dan minyak krisma. Salam sehat, tetap semangat, selalu berharap. Mari kita saling mendoakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.